Selamat pagi Pak Daniel, kelompok kami akan mendemokan dan menjelaskan hasil proyek UTS Color Mixer kami. Jadi ini ada tampilan login pertama. Login ini bentuknya standar aja sama seperti di kelas. Ada card, input, dan button. Setelah login, masuk di halaman home. Di halaman home ini ada drawer navigation. Ini home, ada tombol play game. Di sini juga ada animasi pada buttonnya. Selanjutnya untuk di high score. Nah, di high score ini juga ada animasi dan tiap masing-masing cardnya memiliki animasi. Jadi ini dibagi sendiri-sendiri animasinya agar bisa tampil satu-satu dengan ada delaynya. Oke, selanjutnya kita masuk di halaman color mixer. Ya, di halaman color mixer ini play game. Nah, ini masuk di halaman color mixer. Jadi ini ada untuk merender halamannya menggunakan value-value dari state ya. Jadi kalau misalnya waktunya belum habis, belum usernya tidak give up dan bukan layar hasil, jadi gamenya masih tampil. Di sini user bisa buy hint menggunakan skor sebanyak 100 tiap hintnya. Di sini ada range slider untuk mengganti value RGB-nya. Sama ini ada button grayscaler untuk menebak jawabannya. Oke, misalkan saya jawab ini benar. Oh, waktunya habis. Ya, kalau waktu habis dia masuk di bagian ini. Ada muncul dialog. Dialog untuk menampilkan button show result. Kalau show result nanti ganti di state. Jadi tampil yang halaman result ini. Nah, tampilkan result. Di sini bisa play again, balik ke main menu sama high score. Kalau high score ini ke high score, ya balik lagi. Kalau misalnya jawabannya benar, ya lanjut ke soal berikutnya. Di sini kalau misalnya user kembali, ada dialog untuk konfirmasi usernya mau give up atau lanjutkan permainan. Kalau melanjutkan permainan, cancel. Kalau usernya mau give up, bisa di OK, nanti langsung masuk yang dialog show result. Ya, kalau misalnya di sini play again, nanti dia men- men-set state-nya kembali ke awal. Nah, seperti ini. Oke. Ya, selanjutnya ini aplikasinya login dengan username DK ya. Jadi kalau kita lihat high score di sini ada tersimpan di local storage oleh DK itu nilainya 700. Sekarang saya contohkan misal kita logout dan login ke user lainnya. Misal CL, kita lihat di bagian high score ada tertampil DK 700. Sekarang kita coba mainkan. Misal kita langsung give up saja. Di sini 1000 ya oleh CL. Sekarang kita coba lihat di high score. Ini itu di refresh. Ya, pada high score tertampil CL 1000, sedangkan DK yang 700 tampil di bawahnya. Sekarang kita coba login dengan user lainnya lagi. Login. Ya,
Pada bagian high score masih tertampil dari local storage ada CL dan DK. Sekarang kita coba mainkan. Dan coba di give up. Oke. Kita refresh untuk high score-nya. Ya, tertampil TH 700. Jadi ini apa posisinya karena yang terakhir DH yang mainkan 700, jadi posisinya bertukar dengan DK yang sebelumnya 700. Oke, Kak. Selanjutnya saya akan menjelaskan code-code yang ada dalam aplikasi Color Mixer. Pada bagian login, pertama konstruktornya ada username sama password saja. Lalu do login. Do login ini untuk menyimpan username-nya ke dalam local storage-nya. Selanjutnya dalam permainan gamenya ada default untuk konstruktornya. Pertama batas waktunya yaitu 255. Selanjutnya ada function yang mengatur merubah dari 255 tersebut menjadi waktu, hours, minutes, sama second pada bagian ini. Ini merupakan fungsinya untuk merubah hours, minutes, dan second-nya. Selanjutnya, pada bagian konstruktor, ada yang default ya dalam variabelnya, yaitu seperti count. Count mengambil dari batas, yaitu 255-nya. Lalu time untuk menghitung waktu permainan, hint use untuk melakukan pengecekan apakah hintnya sudah dipakai atau belum. Selanjutnya hint RGB-nya dengan nilai awal false. Selanjutnya menghitung waktunya, yaitu count untuk menghitung hitung mundur setiap permainannya seperti yang ada pada tampilan tersebut, seperti 4 menit, berapa detik berkurang setiap detiknya. Yang ini untuk time untuk menghitung waktu permainan setiap user memainkan. Selanjutnya ini menghitung hintnya digunakan atau belum, seperti membeli skor. Jika skornya di atas 100 atau sama dengan 100 berarti bisa membeli hint lagi. Kalau misalnya di bawah 100 hintnya tidak bisa dibeli, dan hint use-nya dikasih true. Selanjutnya, jika confirm dialog give up-nya tampil, render akan jalan lagi dan waktunya juga jalan. Ini adalah nilai awal dari RGB-nya. RGB-nya value untuk kotak jawaban. Selanjutnya, hint-nya ini seperti menampilkan isi dari hint. Hint multiplier ini dengan default 1, guess multiplier-nya sama dengan 0. Result-nya false. Kenapa di set false? Karena agar permainan berjalan, jika permainan sudah selesai akan berubah menjadi true. Skor awal adalah 100, lalu ada tebakan, total tebakan. Ini adalah untuk merandom soalnya, red, green, blue-nya, RGB. Ini adalah nomor soal yang dikerjakan, hint usage-nya berapa kali, rata-ratanya, terus username disimpan di local storage. Ini untuk melakukan penyimpanan skornya dalam bentuk array, nanti akan ditampilkan pada high score-nya. Selanjutnya adalah answer check, ya ini setiap kali melakukan atau mengklik button guess akan bertambah tebakannya dan total tebakannya, membuat variabel total nomor dan
skor soal. Selanjutnya jika jawabannya benar dan juga tebakannya lebih daripada 5, maka guysnya akan berubah menjadi satu. Jika kurang, maka gasnya 5 dikurangin berapa tebakan yang dilakukan oleh user. Ini untuk menghitung skor soalnya. Nah, ini selanjutnya ini total skornya. Lalu skornya, lalu ini untuk menambah nomor soalnya. Selanjutnya kita restart dari awal lagi soalnya dan soalnya dilakukan random. Selanjutnya ini untuk ketika kita menekan tombol restart pada halaman restart tadi, yaitu kita mengrestart default konstruktornya dari awal lagi. Selanjutnya cek hint. Ini untuk mengecek apakah hintnya bisa ditampilkan lagi atau tidak. Jika bisa, maka akan ditampilkan hintnya. Selanjutnya by hint, yaitu ketika hintnya dipakai, akan memotong waktu yang akan ada dalam permainan. Selanjutnya, ini menjalankan perintah pada soal, yaitu menampilkan UI-nya. Selanjutnya, pada bagian high score. High score ini akan melakukan pemanggilan dengan ranking dan namanya siapa aja dalam permainan tersebut. Di high score ini melakukan pemanggilan yang kita simpan pada permainan, dicek apakah kotak tersebut untuk menampilkannya terisi atau belum. Jika belum, maka akan diisikan dengan nama kita dalam penyimpanan tadi. Kalau belum, kalau sudah akan ke kotak berikutnya. Untuk app.js ini ada give up sama cancel give up. Di sini pertama konstruktornya adalah login. Jika udah login, maka akan ke halaman utama. Kalau belum, maka akan ke halaman login. Di sini pada bagian button give up-nya akan ada alert jika misalnya kita tekan tadi pada bagian back-nya. Kalau misalnya kita oke, maka nilainya akan disimpan dan masuk ke halaman result. Kalau misalnya cancel akan melanjutkan permainan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata.